Berbagai penampilan berbalut keanekaragaman budaya Nusantara digelar menyambut Kepala Staf Angkatan Laut Australia di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar lomba menembak air rifle di lapangan tembak Makoyon Marhanlan 11 Merauke. Sukses adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 11 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berbagai penampilan berbalut keanekaragaman budaya Nusantara digelar menyambut Kepala Staf Angkatan Laut Australia yang diterima langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat. Ragam budaya Nusantara yang dipertunjukkan dalam jamuan makan malam Kepala Staf Angkatan Laut Australia tersebut diantaranya tarian Nusantara dari berbagai provinsi, musik angklung dan kolintang dengan mengenakan berbagai busana daerah serta lagu-lagu Nusantara yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan istri prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Jalas Nastri. Kepala Staf Angkatan Laut yang didampingi Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono menjamu rekan sejawatnya dengan suasana hangat yang ditandai dengan tos bersama sebagai simbol persahabatan kedua negara. Di penghujung acara dilaksanakan tukar-menukar cindramata oleh kedua pemimpin Angkatan Laut tersebut. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar lomba menembak air rifle di lapangan tembak Makoyon Marhanlan 11 Merauke. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-13 tahun 2022, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar lomba menembak air rifle di lapangan tembak Makoyon Marhanlan 11 Merauke dan dibuka langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso. Diikuti sebanyak 91 peserta dari 9 klub, lomba menembak air rifle bekerja sama dengan Perbakin Merauke dan melombakan 3 kelas, yaitu kelas 50 meter PCP Bench Rest, kelas 33 meter PCP Tripos, serta kelas 20 meter PCP Yuklik Tripos. Jadi kenapa kita menyelenggarakan di sini? Kita mencoba untuk mencari bibit-bibit pemuda-pemuda sini, generasi muda, untuk bisa nanti berkiprah di event-event yang lebih besar, nasional, bahkan mungkin internasional. Kira ini kegiatannya cukup baik. Kami terima kasih kepada Padang Lantamal atas penyelenggaraan kegiatan dalam HUT ke-13 Lantamal Merauke. Ini luar biasa, di mana kegiatan kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat ya, baik dalam komunitas, dalam bentuk komunitas, satuan, bahkan mungkin ada perorangan juga yang datang. Nah, ini luar biasa dari TNI Angkatan Laut, khususnya pada Tamal dan jajarannya. Sampai dengan nanti ada bedah rumah, ada kegiatan olahraga bersama. Ratusan siswa Kodiklat TNI Angkatan Laut mengikuti latihan praktek Wirajalayuda menggunakan KRI Dr. Suharto 990. Sebanyak 863 orang siswa pendidikan pertama Tamtama 41 Gelombang 1 yang baru dilantik Komandan Kodiklatal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat melaksanakan latihan praktek Wirajalayuda menggunakan KRI Dr. Suharto 990 dan berangkat dari Dermaga Semampir Ujung Surabaya. Tidak ketinggalan, 40 siswa perwira pertama perwira Angkatan 28 khusus tenaga kesehatan ikut serta dalam latek ini. Latek ini memberikan gambaran tentang tugas profesi di kapal sesuai korps serta mengenalkan peran-peran di KRI dalam operasi laut bagi prajurit Dikmata dan Dikmapa Kesehatan. Selain kapal perang jenis bantu rumah sakit, ini juga melibatkan pesawat heli TNI Angkatan Laut dari Satuan Pus Penerbal. Heli ini selain sebagai sarana latihan juga diperuntukkan sebagai evakuasi medis udara
apabila dalam pelayaran terjadi hal-hal yang perlu pertolongan cepat menuju darat. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menginstruksikan jajarannya agar melaksanakan kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Kedatangan Komandan Lantamal 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti disambut oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Forkopimda di kantor Sekretariat Kabupaten Kutim serta Komandan Lanal Sangata Letkol Laut Pelaut Iko Mang Nur Hadi. Komandan Lantamal 13 Tarakan menginstruksikan jajarannya agar melaksanakan kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat meninjau kegiatan hitanan massal bagi santri pondok pesantren yang berada di wilayah Kutai Timur atau Kutim yang digelar oleh Lanal Sangata. Di Balai Pengobatan Lanal Sangata, kunjungan ini sekaligus dalam rangka memonitoring pelaksanaan vaksin di wilayah kerjanya. Selain itu, Dan Lantamal 12 Tarakan juga berpesan agar personel TNI Angkatan Laut yang bertugas di Kutim terus meningkatkan sinergitas dengan masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga kehadiran TNI di tengah masyarakat dapat membawa dampak positif yang langsung dirasakan dalam mengemban tugas yang diberikan. Demi mempertajam naluri tempur, Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki melaksanakan latihan ketahanan Mars. Hanmar atau ketahanan Mars adalah latihan yang dilaksanakan oleh prajurit untuk melatih fisik serta kesemaptaan jasmani. Dalam rangka mengasah dan mempertajam naluri tempur, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki melaksanakan jalan kaki sejauh 20 km sembari menyanyikan lagu-lagu khas prajurit TNI mengelilingi Kepulauan Tanimbar. Menurut Komandan Lanal Saumlaki, Letkol Laut Pelaut Ridwan Rizky Musa, kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi komando dalam pembinaan fisik dan pemeliharaan kesehatan sebagai prajurit TNI serta memupuk jiwa korsa dalam membangun komunikasi, kebersamaan dan kekompakan demi mendukung kesiapan prajurit pada saat melaksanakan tugas dengan rute yang cukup berat. Dari Saumlaki kita menuju ke Kota Sorong, di mana Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 14 Sorong melepas 2 prajurit yang menuju purna tugas. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong Laksma TNI Imam Musani melepas 2 prajurit menuju masa purna tugas, yaitu Serma AL Purnawirawan Winarto dan Serma AL Purnawirawan M. Subri melalui upacara tradisi di lapangan apel Mako Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Sorong menyampaikan, tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud penghormatan, dedikasi atas Dharma Bakti serta ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan, sekaligus menandai selesainya pengabdian di TNI Angkatan Laut dan berharap agar dalam kehidupan selanjutnya bisa menjadi contoh teladan dan motivator yang baik masyarakat di mana tinggal. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung memberikan pengarahan kepada istri-istri prajurit Lanal Bandung. Tugas pengurus dan anggota Jalas Nasri adalah tugas mulia dalam mendarma baktikan pengabdian kepada organisasi, tentunya tanpa meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga serta pendamping suami. Demikian dikatakan pengganti sementara Komandan Lanal Bandung Letkol Laut Pelaut Budi Purnamajaya saat mengadakan acara tatap muka dan pengarahan dengan seluruh anggota Jalas Nasri Cabang 9 Korcap 3, Daerah Jalas Nasri Armada 1 di Aula Mako Lanal Bandung. Pengganti sementara Komandan Lanal Bandung yang didampingi Ketua Cabang 9 Korcap 3 DJA 1, Nyonya Windu Purnamajaya, lebih lanjut menyampaikan organisasi Jalas Nasri adalah satu-satunya organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut yang memiliki visi dan misi, yaitu senantiasa ingin mewujudkan istri TNI Angkatan Laut yang berbudi setia dan mandiri, dengan membangun keluarga yang berakhlak dan santun, membina keluarga yang sehat, serta menjadikan keluarga yang memiliki pribadi yang kuat, dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tongkat Komando Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram resmi berpindah tangan.
tongkat Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram resmi berpindah tangan dari Kolonel Laut Pelaut Suratun kepada Kolonel Laut Pelaut Cawara Wimbo. Upacara serah terima jabatan dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang, Laksamana Pertama TNI IG Kompiang Aribawa di Mako Lanal Mataram. Dan Lantamal 7 Kupang menyatakan bahwa jabatan Komandan Lanal Mataram merupakan salah satu jabatan yang strategis karena wilayah kerjanya dilalui Alki 2. Sehingga kerawanan-kerawanan yang lain dan juga sebagai salah satu unsur pelayanan bagi unsur-unsur alutsista maritim yang lewat atau sandar di Mataram. Selain itu, tugas pangkalan selain untuk menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, Lanal berperan dalam mendukung pemerintah daerah di wilayah kerjanya. Tentunya pergantian pimpinan ini akan muncul inovasi-inovasi baru, ide-ide baru yang lebih membawa ke arah semangat bersama seluruh prajurit jajaran Lanal Mataram ini untuk membawa organisasi Lanal Mataram ini ke depan lebih baik. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalos Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.